Preview tablik akbar di Masjid Istiqomah, Jorong Sianok, Pasar Baru, Talamau. Jemaah Masjid Istiqomah Jorong Sianok Pasar Baru Nagari Sianok Talamau Pasaman Barat mengadakan tablik akbar dengan penceramahnya Buya Haji Ristawardi Inya Tungke Marajo. Sebelum melakukan pengajian, Buya Haji Ristawardi Inya Tungke Marajo dijamu makan malam di rumah Pak Haji Sayuti Amin. Beliau ikut menyiapkan minuman dan makanan bersama istri tercinta. Pak Haji Sayuti Amin sangat senang atas kehadiran Buya di kampung halamannya yang sudah lama dinantikan. Kami sebenarnya lah lama teragak Buya. Kalau dalam medsos lah kami dengar, dakweh kami. Jadi jo istilah boruang apa nama itu ya? Jo itia, jo ayam dan Buya kambangan di apa itu di medsos itu burung puyuh itu. Lah hafal udah kami di Sikobi. Afan Yakub, salah seorang pengurus masjid, juga memberikan pendapat yang sama. Malam ko nampaknya yo malam yang merupakan malam yang apa namanya kok pinta tuliah kan tak berlaku namanya selama ko enak. Selama ko kita mencari Buya ko di medsos, di YouTube. Ayolah hafal kita kan. Apunan beliau cari tuan tu lain laki di kepala kita kan. Apunan menjadi pola tu bahan cerita dia tu rasa-rasa bisa alo kita mencerita beliau itu. Itulah saking anunya bisa awak mengimak-imak. Besok kan guru awak zaman siswa kan bisa juga mengimak-imak guru awak kan. Tu. Kini semalam ko yalah telah hadir beliau di tengah-tengah kita, alhamdulillah. Pembawa acara Dwi Andika Putri SPD mempersilakan Zaskia Yolanda siswi Mantalu untuk membacakan kalam ilahi pertanda awal acara tablik akbar. Bapak dan Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Marilah kita buka acara pada malam hari ini. Acara tablik akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan kitab yang akan dibacakan oleh Ananda Zaskia Yolanda, siswi dari Mantalu. Kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatul liman kana yarjullah. Kemudian lanjutkan kata sambutan yang disampaikan oleh pengurus Masjid Istiqomah, Dr. Andes Haji Sayuti Amin. Angku-angku nenek mama, alim ulama cadik pandai, nanggadang bahasa bertuah, kapai tampik bacanyo, kapulang tampik bebarito, seluruh bendang dalam negeri. Para pejabat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, para undangan kami yang menebar ke seluruh musala dan masjid di negari Sinuri dan Talu. Kalau pada hari ini sudah tidak bisa kita menempatkan pada tempat yang seharusnya, kami mohon dimaafkan. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tadi siang kita diguyur oleh hujan, Buya, kami camih-camih Buya. Kok tidak tiba Buya? Kalau Buya, memanglah kami rindukan Bana Buya. Kalau di medsos, rasanya lah kanyang kami Buya. Mulai dari burung puyuh, ayam, itiah, dan segala macam binatang dalam pepatah petiti Buya, lah menjadi buah katu puluh di kami duduk di lapau Buya. Ini alhamdulillah Buya lah beradu di tampik kami, sanang mana hati kami Buya. Jadi Buya, yang pertama dek disampaikan dek pembawa acara tadi, kita maulid Nabi. Tapi batapian bana dengan peringatan 7 Balih Agus Buya. Buya singgung juga enggak seketik rangkaian itu Buya. Jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita simak, kita dangabana, ba'a puluh Buya mau yak kita di talamau gua, di rumah sajid talamau gua. Jangan naknya video di medsos saja yang kita caliak, karena nantu tu banyak tak pandai mencaliak di medsos. Mudah-mudahan nantu tu pun ikut merasakan nikmatnya Buya hadir malam ini Pak. Di kami tidak panjang-panjang benar Buya, pendek saja. Karena Buya beko babeliah takut layamuah Buya di siku malam, tidak ba'a panjang-panjang benar gitu. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pengajian ditampilkan Saril Quran oleh siswi MTS Istiqomah. Alhamdulillahirabbil alamin. Awalan hayya bina an nashkurullah ta'ala azza wa jalla alladzi qad wahabna ni'aman katsiratan hatta nastati' an najtami' fi hadzal makan mubarak. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa makan, kita bisa jajan, kita bisa rebahan, kita bisa dandan, kita bisa selawatan, dan tampil di hadapan sekalian.
Sanian, salatan wa salaman ila habibina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafzi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Ustadz Buya Haji Ristawardi, yang terhormat Bapak Ibu pengurus Masjid Istiqomah, yang terhormat hadirin wal hadirat rahimakumullah. Keluarga merupakan satuan unit terkecil dalam kehidupan masyarakat. Dalam keluarga, anak sering menjadi kebanggaan bagi kedua orang tuanya. Namun hadirin, tidak sedikit anak menjadi bumerang bagi kedua orang tuanya, sehingga dambaan orang tua kepada anaknya sebagai sang buah hati, belahan jantung penuh cerita dan pelanjut sejarah, hilang lenyap tanpa berbekas. Kita perhatikan zaman sekarang ini hadirin, telah banyak lunturnya nilai-nilai keislaman. Banyak anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya dan lalai terhadap kewajibannya. Maka pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, kami akan menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Raih Ridha Allah dengan Bakti kepada Kedua Orang Tua. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Luqman ayat 14 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Hamba berlindung di bawah kuasa-Mu ya Allah dari usikan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami perintahkan manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua. Hanya kepadakulah kembalimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, Ibnu Katsir menjelaskan di dalam kitab tafsirnya bahwa dalam ayat ini
Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hambanya agar berbakti kepada kedua orang tua dan wajib hukumnya. Dalam ayat dijelaskan, seorang ibu telah mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah. Bukan waktu yang singkat hadirin, 9 bulan itu artinya 9 kali 30 hari kali 24 jam kali 60 menit. Kemanapun ibu selalu membawa kita, sementara kondisi perut kian lama kian membesar. Perjuangan seorang ayah juga tak kalah besarnya. Tanggung jawab dan pengorbanannya juga begitu besar dalam mencari nafkah, mendidik, dan melindungi keluarga. Semuanya dilakukan dengan ikhlas demi berlangsungnya kehidupan dan keselamatan keluarga. Lalu masih pantaskah kita untuk durhaka kepada keduanya? Sungguh miris. Orang tua adalah sosok yang rela mengorbankan segalanya demi kebahagiaan anak-anaknya. Mereka memberikan cinta tanpa syarat, memimpin dengan ketauladanan, dan mendukung dengan penuh semangat agar tercapai impian dan cita-cita mereka. Berbakti kepada kedua orang tua bukanlah sekedar kewajiban, tetapi juga amal yang penuh berkah dan keberkahan. Lalu, apakah yang harus kita lakukan agar mendapatkan ridha Allah tersebut? Pertama, seorang anak wajib berbakti, menaati perintah kedua orang tuanya, dan menahan diri dari apa yang dilarang selama tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, menghormati, memuliakan, serta merendahkan diri terhadap kedua orang tua. Ketiga, bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua, serta selalu mendoakannya. Bagaimana doanya teman-teman? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Buya Haji Ristawardi Inya Tungkek Merajo dalam ceramahnya menyampaikan masalah membaca sejarah Nabi, bahasa Arabnya Sirah Nabawiyah. Kata Buya, mengulang tahunkan Nabi tidak ada hadisnya. Jadi malam kini kita membaca sejarah Nabi. Bahasa Arabnya Sirah Nabawiyah. Ya kan? Sebab namanya maulang tahunkan lahir Nabi, itu tidak ada hadisnya. Tolong ulang tahunkan hari lahir. Oh, tidak ada Nabi menyuruh. Dan disuruh Nabi ya, aksiru zikra hazimil ladati yaknil maut. Perbanyaklah olehmu mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup, yaitunya mati. Jadi awak nan disuruh mainge diri kamati. Ya kan? Tapi kalau membaca sejarah Nabi itu perlu kita ulang-ulang. Sebab sejarah tu jajak nan tinggal ke ditikam batang tasanda ke dititih suri tagunnya nan dioleh ragi takambang nan ditiru.
Kalau sejarah kita tinggalkan, kita kehilangan jejak. Jadi awak ndak mau ulang tahunkan lahir Nabi dah. Menjajaki sejarah Nabi dari dia kecil sampai perjuangannya jadi rasul sampai dia meninggal dunia. Ya kan? Sebab Nabi itu perlu kita pelajari sejarahnya. Untuk apa? Karena beliau pemimpin yang paling berhasil di muka bumi ini. Kalau yang mengakui orang Islam, itulah baragiah gadang kawak, menggigit gadang ke dalam. Tapi Nabi itu berhasil diakui oleh orang non-Islam. Orang non-Islam mengakui Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam itu berhasil dalam masa yang pendek 22 tahun, 2 bulan, 22 hari sampai Islam ke Spanyol. Sampai ke Sinurui. Sampai ke Simpang Ampe, sampai ke Ayabangi, sampai ke Sasak, sampai ke Kajai, sampai ke Talamau. Ya kan? Anan beliau tu lain sampai kemari? Enggak. Tapi ajarannya sampai. Kenapa? Ajaran yang benar pasti sampai kemanapun. Ikon yang kita pelajari. Supaya awak berhasil. Sebab awak berlomba-lomba jadi pemimpin kau, Pak. Para banyaknya baliho orang nan ingin jadi bupati bersama Barat. Para banyaknya baliho orang nan ingin jadi gubernur. Ada balihonya pakai Honda ndak bae lem, ndaknya tangkuk foto tu di polisi. Kalau naik Honda harus bae lem. Ada foto calon gubernur ndak bae lem naik Honda, Pak. Ini menyalahi aturan. Ibu dan bapak. Pengajian selengkapnya dapat dilihat di YouTube dengan judul Mairi Karajo Jo Usaho. Ini Ristawardi melaporkan.